Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nur Media yang dirahmati Allah, kembali lagi di An-Nur Podcast Tren Kajian Ramadan. Bersama saya Lulu Khairiah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai cara mendidik anak di tengah masifnya gadget. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita sekarang memasuki era baru, era digital yang biasa kita sebut dengan era 4.0, di mana segala kehidupan kita sangat dimudahkan dengan adanya teknologi khususnya internet. Namun hal tersebut juga pasti mempengaruhi pola hidup dalam mengasuh atau mendidik seorang anak. Nah, dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan kakak saya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Mbak Vivit. Waalaikumsalam warahmah. Iya. Gimana kabar Mbak Vivit? Alhamdulillah baik. Ya, gimana? Puasanya lancar Mbak Vivit? Insya Allah Lancar. Ya. Sampai detik ini insya Allah masih puasa. Alhamdulillah. Ya. Dan Mbak Vivit ini ya selain kakak saya, jadi beliau ini adalah merupakan sekretaris Muslimat NU ya, dan beliau juga berperan aktif, berkecimpung aktif di dunia pendidikan. Beliau salah satu staf pengajar juga di pondok pesantren, dan beliau ini sangat di dunia pendidikan itu sangat aktif gitu. Jadi kiranya tema ini sangat cocok sekali ya, bagaimana cara mendidik anak dengan seorang pendidik seperti Mbak Vivit. Insya Gitu. Allah, insya Iya. Allah kita coba ya. Iya. Jadi gimana Mbak Vivit cara menurut Mbak Vivit untuk mendidik anak di tengah generasi milenial seperti ini, di tengah masifnya gadget yang Masya Allah luar biasa. Oke. Sebelumnya saya akan menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini adik saya ya, yang sekarang sudah mau menempuh mau wisuda S2-nya. Amin, amin. Semoga lekas kelar ya. Amin, amin, amin. Minggu depan sidang. Amin, semoga lancar. Amin. Baiklah. Kita kali ini akan membahas tentang cara mendidik anak di tengah masifnya gadget. Nah, di mana-mana mendidik anak itu sama sih sebenarnya. Mulai zaman Rasulullah, cara mendidik anak begini. Nanti zaman berikutnya begini. Setiap zaman itu pasti berbeda-beda ya. Jangan merasa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Tidak. Allah menciptakan masing-masing zaman itu sudah ada plus minusnya. Bagaimana orang tua menyikapi itu. Saya teringat dengan kata-kata mutiara pendidikan itu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan dididik dengan sesuai zamanmu, karena masing-masing anak memiliki pendidikan, memiliki zaman sendiri. Misalkan saya dulu pada masa kecilnya mainnya kan main bongkar pasang ya. Kalau cewek bongkar pasang, terus kalau cowok main kelereng. Jangan anak kita sekarang diajak main bongkar pasang, mau main sama siapa dia? Gitu loh. Terus mau bagaimana dia itu mengekspresikan dirinya? Teman-temannya zaman sekarang tidak ada yang bermain seperti itu. Seandainya tetap memaksakan anak-anak kita bermain kelereng, dia mau sama siapa? Mau berimajinasi bagaimana dengan kelerengnya beda. Kita tidak boleh memaksakan zaman kita ke zaman mereka hari ini. Susah juga cari kelereng sekarang Mbak Vivit. Susah. Malah carinya sampai di Shopee ya, di online ya. Iya, kalau dulu kan mungkin belinya tuh bisa di di abang-abang bapak-bapak beli gitu kan. Di toko-toko kelontong dimanapun nemu ya. Bahkan sekarang yang paling mudah malah kita beli HP. Nah, di mana-mana ada counter berjajar-jajar ya jualnya HP. Iya. Beda dengan zaman dulu ya. Ketika kita tidak mengikuti zaman, kita akan terlibas, dan itu benar. Iya. Kita akan terlibas. Cara mendidik anak itu sama dengan cara mendidik diri sendiri. Ketika kita berkaca di depan cermin, lihatlah diri kita, kalian akan melihat bahwa dialah anak kita.
ketika kita melihat diri kita, oh saya emosian ya. Jangan salahkan jika anak-anaknya emosian. Oh. Karena kaca itu, Iya. anak itu adalah cerminan diri kita. Iya betul, anak itu gitu loh. cerminan. Jadi jangan sampai anakku kok punya watak seperti ini ya. Ya melihatlah ke diri kita sendiri. Tuh. Kemudian kalau saya pribadi untuk masalah gadget ya, ada karena kebetulan anak saya 4 ya. Iya. Jadi masing-masing anak itu cara mendidiknya berbeda-beda sesuai dengan talentanya, sesuai dengan usia dan karakter. Nggak bisa Iya. saya mendidik anak saya nomor 1 harus sesuai dengan anak yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Iya, karena Saya lingkungannya biarkan. juga pasti mempengaruhi. Iya betul, Lingkungan betul sekali. teman-teman juga pasti mempengaruhi. Betul. Iya. Untuk yang masalah gadget, awalnya saya kebingungan. Lama-kelamaan kok terlalu keseringan juga, kok kayaknya seperti kecanduan. Iya. Bangun tidur, lihat HP, pegang HP. Datang dari sekolah yang dicari HP. Saya sempat mikir, loh kok lama-lama saya juga enggak enak ya dengan perilaku anak-anak. Akhirnya ada beberapa alasan yang saya simpulkan setelah melihat tingkah laku anak-anak di rumah. Kebetulan yang di rumah ada 2 ya, yang masih di tingkat dasar itu ada 2 yang intens mereka di rumah bersama saya, bersama ini adik kakaknya. Alasan yang pertama adalah alasan kesehatan matanya. Jadi saya pernah melihat anak saya ketika melihat HP itu terlalu dekat. Saya kepikiran, kebetulan saya kan memang minus ya. Minus. Mungkin ayahnya juga karena sudah ini ya juga agak penglihatannya terganggu. Ya. Wajar kan ya? Wajar. Jadi betul sekali. saya kekhawatiran saya adalah tentang kesehatan mata anak saya. Itu yang pertama. Lambat laun setelah saya pikirkan masalah egois terus masalah sosialnya. Loh kok sering tengkar ya, sering berebut maksudnya ya, sering berebut. Kemudian ketika sudah pegang HP berlama-lama, kadang ketika saya panggil kok kayaknya kurang memperhatikan. Iya. Ada kegiatan apa yang harusnya dia lakukan, aktivitas yang harus dia lakukan, agaknya agak terbengkalai sih. Oh jadi ada 2 alasan kuat saya untuk mulai memikirkan bagaimana anak saya terlepas dari gadget. Oke. Saya komunikasikan dengan suami, saya ingin anak-anak tidak pegang gadget. Iya. Suami saya menyetujui. Oke, bagaimana caranya? Oke, itu urusan saya. Itu waktu itu. Lalu? Kemudian saya panggil anak-anak, saya komunikasikan sama anak-anak. Kamu pegang HP itu lihat apa sih? Saya gitu. Lihat YouTube. Oke. Kebetulan di rumah juga ada wifi yang nyambung ke HP. Yang nyambung ke internet. TV. Oh, internetnya nyambung ke TV gitu. Oke, internet wifi-nya nyambung ke TV. Jadi saya begini, bagaimana kalau kalian jangan lihat HP tapi lihat di TV yang lebih besar, agar matanya tidak terlalu radiasi, tidak kena radiasi. Biar malah enak di TV loh, saya gitu. Lebih besar, lebih jelas, lebih kelihatan daripada di HP. Iya. Kemudian ketika di TV kalian bisa lihat berdua dengan kakaknya. Bisa lihat bareng-bareng ketika ada teman atau saudara-saudaranya main ke rumah. Iya. Untuk menghindari pegang HP terlalu lama. Mereka berdua mikir, gimana ya? Oke, kalau kalian tidak mau berarti wifi-nya yang di rumah, internetnya diputus sama mama. Saya gitu. Mereka dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Hanya mereka lebih memilih yang wifi. Kenapa? Karena ketika HP dia kan masih menunggu saya. Masih. Kalau dia lihat TV, seandainya lihat di TV maksud saya, ketika saya dan ayahnya bekerja kan HP saya bawa. Mereka tidak bisa melihat yang dia inginkan. Ternyata yang dia lihat katanya itu lihat YouTube.
Oke, lihat film-film di YouTube. Oke, berarti bisa dilihat di TV, TV. yang ada internetnya di Artinya rumah. mereka tetap mendapatkan Tetap fungsi yang bisa. sama, Iya, betul. tapi kesehatan mereka juga masih tetap Ya, terjaga gitu. Kesehatan mata khususnya. kesehatan mata. Oke, dan sosialnya. Ternyata oke, deal ya. Kalian lihat di TV saja, tidak usah lihat HP. Oke. Berarti wifi-nya tidak diputus ya sama mama. Oke. Oh. Setelah berjalan beberapa hari, saya yang gelisah. Serius. Kenapa, Mbak? Karena memang karena jujur saya belum punya anak, jadi saya juga ini banyak belajar dari Mbak. Karena melihat kasihan ya, bingung mereka ya, ketika tidak pegang HP kayak bingung, masuk ke dalam, keluar. Akhirnya saya dengan ayahnya berinisiatif untuk membelikan mainan apa yang dia inginkan, agar larinya ke fisik, ke gerak. Oh, motorik ya, biar akhirnya saya tawari mau beli apa. Oke, dia mau beli mainan apa-apa itu sudah diturutin sama ayahnya. Akhirnya mereka main lama kelamaan 1 minggu saya masih gelisah. Akhirnya sampai sekarang sudah beberapa bulan ya. Insya Allah sudah hampir setengah bulanan, sama sekali mereka sudah lepas dari gadget. Ya. Bukan berarti dengan mereka tidak melihat gadget, apa yang menjadi potensi dia tidak bisa tersalurkan, tidak. Dia tetap melihat YouTube yang dia inginkan di TV. Itu yang pertama. Karena memang tidak bisa kita pungkiri juga, Mbak Fit, bahwa anak itu tingkat curiosity atau tingkat keingintahuan anak itu kan sangat tinggi sekali gitu. Betul. Dan kita juga tidak bisa membatasi mereka untuk bisa mengeksplorasi, ya kan, bisa mengeksplorasi melalui teknologi yang ada gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu solusi bagi ibu-ibu yang di rumah atau orang tua, ayah gitu ya, untuk bisa mendidik anaknya. Iya. Jadi kembali ke tadi ya, saya mengingat-ingat bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Ini sudah zamannya teknologi. Betul. Dengan tidak mengurangi dia melihat teknologi saat ini gitu loh. Karena mereka butuh teknologi. Iya, betul sekali. Oke. Alhamdulillah sampai detik ini sudah mereka terbebas. Bukan dalam artian bukan mereka sama sekali tidak pegang HP ya, karena masih daring ya. Masih daring. Kalau mau daring ya udah, mama saya mau daring, pinjam HP. Sudah, setelah itu langsung dikembalikan. Kalau dulu jangankan HP diem, HP di tangan saya, anak-anak saya mama pinjam HP. Sekarang HP geletakan sama HP saya dan HP ayahnya tidak tersentuh sama sekali. Jadi anak-anak sudah alhamdulillah terbebas. Tapi ya itu tadi pemirsa, bukan berarti ketika kita memutus sesuatu dari anak, kita harus mencari solusi lainnya agar itu tidak sampai anak itu berkurang apa yang menjadi keinginan, bisa mengeksplorasi dirinya sendiri. Itu sebenarnya sama sih kayak dulu. Ketika sebelum ada gadget, ada TV kan, anak-anak keranjingan TV, bangun tidur lihat TV sampai makan pun dulu depan TV. Betul, makan di depan TV gitu loh. Kita ya, itu zaman kita mungkin ya, lihat TV. Nah, dulu pun ketika TV, saya sempat ada komitmen dengan ayahnya bahwa ketika kita punya anak kelak, jangan sampai ada TV di dalam kamar anak kita masing-masing. Tujuannya apa? Agar mereka tetap bersosialisasi dengan saudaranya. Saya tidak menginginkan anak saya, yang satu merasa begini sendiri, yang satu merasa unggul dan masing-masing. Tidak. Jadi bukan berarti tidak bisa beli TV banyak ya. Tapi bagaimana sekiranya dengan satu TV itu, dengan kebutuhan kita masing-masing, kita bisa mengalah untuk orang lain, bisa berempati. Kadang saya juga kan, meskipun seorang ibu-ibu ya, kadang waktunya mama lihat TV ya gitu. Nah, mereka sudah bermain. Artinya mereka sebelumnya diberikan pengertian. Ya, betul. Betul, seperti itu. Bagaimanapun orang tua itu adalah suri tauladan. Suri tauladan untuk anak. Jangan kalian menyuruh sesuatu yang kalian melakukan. Paham?
Jangan main HP terus. Tapi ibu dan ayahnya enggak pernah berhenti pegang HP. Nah, itu. Tuh. Itu dia. Itu kuncinya sebenarnya di situ ya. Betul. Saya jadi inget salah satu quote Anonymous, saya baru inget bahwa kalau misalnya kalau ditranslate begini, lakukan apa yang kamu katakan dan katakan apa yang kamu lakukan. Iya. Begitu. Jadi kalau misalnya ibunya bilang nggak main gadget dulu ya nak ya gitu, artinya kan berarti dia juga seharusnya mengurangi gitu penggunaan gadget. Ya, karena memang kebetulan anak-anak sekarang kritis ya. Sangat, Mama sangat itu kritis. main HP, aku enggak boleh main HP gitu. Pasti, apalagi anak saya ya, yang Dehoir tahu sendiri ya. Nomor 3. Ceriwisnya dan kritisnya mereka. Karena kembali lagi ke cerminan tadi ya Mbak Fit ya. Betul. Ya. Lalu Mbak Fit, kalau tadi Mbak Fit singgung mengenai gadget, kita memberikan gadget atau HP kepada anak itu untuk bereksplorasi atau memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Salah satunya mungkin mereka sering belajar daring ya. Iya, Nah, betul. termasuk anak Mbak Fit kan juga semuanya belajar daring. Tapi kita juga sering menemui kasus di mana ini termasuk ponakan saya sendiri juga gitu ya. Selain jadi mereka itu biasanya ketika belajar daring, oke, misalnya pinjem Umi, Bu gitu, pinjem HP-nya buat daring gitu. Tapi kenyataannya bahwa mereka daring setengah jam, tapi sisanya mereka main ML. Nah, itu gimana Mbak Fit untuk menyikapi itu, atau bahkan ada yang berani berbohong gitu ya. Atau zaman sekarang kan anak kecil lebih pinter kadang. Mereka lebih pinter ngelesnya gitu. Ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa namanya pendidikan ya, jangan dibiarkan. Oke lah anak-anak kita daring, tapi apa iya ayah ibunya nungguin? Tidak kan? Jangan-jangan anaknya daring, ibunya juga main HP. Itu. Jadi kalau seandainya memang benar-benar daring, ya oke, daring itu kan juga butuh bantuan orang tua kan ya. Jadi misalkan ada tugas dari sekolah, tidak dilepas begitu saja. Iya, tidak dilepas. Karena apa? Anak-anak itu ketika mengerjakan tugas, biasanya daring itu lebih banyak ke mengerjakan tugas ya. Atau kalau online Zoom itu beda. Kalau Zoom anak-anak bisa fokus ya, karena mungkin dipantau oleh gurunya, ada ketakutan dari anak-anak gitu loh. Tapi kalau sekedar tugas, misalkan tugas mengerjakan ini, nggak bisa lah anak-anak itu dibiarkan begitu saja. Harusnya mereka di sekolah saja sering tanya kok, ketika dikasih tugas di sekolah, anak-anak pasti tanya, Bu bagaimana, ini bagaimana. Kalau di rumah ya orang tua lah yang harus menjadi pendamping, didampingi, minimal didampingi gitu loh. Itu ya yang saya tadi jelaskan, bahwa jangan melarang anakmu apa yang kamu lakukan, enggak mungkin. Sama ketika kita menyuruh anak kita sholat, jangan menyuruh lah, ayo mengajak. Beda kan? Menyuruh dengan mengajak. Kalau menyuruh sholat kan hanya menyuruh, pasti kalau anak saya pasti negur itu, lu mama kok enggak sholat, pasti itu, karena anak saya memang kritis banget ya, yang nomor 3 itu pasti. Jadi kalau saya sih di rumah ayo, atau kalau saya sudah sholat barulah kita boleh menyuruh. Contohnya mama sudah sholat, ayo kamu sholat. Sama dengan jangan pegang HP, oke, jangan nakal, jangan seperti ini, jangan kata-kata jangan itu. Karena semua tingkah laku orang tua pasti ditiru oleh anaknya, pasti. Saya kadang di rumah itu ketika saya ada punya salah ya, anak saya langsung mengkritik begini-begini. Kok saya ingat loh, kata-kata itu kok yang saya ucapkan pernah ucapkan dulu. Betul. Terus ketika saya tegur, kok bilang gitu ke mama? Iya, mama kan bilang gitu ke adik. Nah, ini seperti itu. Gitu. Jadi lagi-lagi cerminan ya, cerminan. Orang tua itu adalah cerminan, anak itu adalah cerminan orang tua. Gitu. Kembali ke cerita saya tadi tentang anak saya yang alhamdulillah sekarang sudah tidak kecanduan ya, bukan tidak pegang HP, tapi tidak kecanduan seperti awal, bukan kecanduan, ketergantungan ya, tidak ketergantungan. Pas waktu beberapa minggu saya punya komitmen agar anak saya tidak bermain gadget, pergilah saya
kebetulan ke Gus Muafik waktu itu. Oh, sowan ke Iya, Gus Muafik. sowan ke Gus Muafik bareng-bareng teman. Tiba-tiba di sana Gus Muafik itu bercerita tentang zaman ini. Anak-anak itu ada zamannya. Sekarang zamannya HP. Jangan sampai kamu melarang anakmu pegang HP. Jadi saya langsung jelek gitu loh. Ini kok sama dengan kasus saya gitu loh. Padahal sebelumnya belum curhat dulu ke Belum, datang tiba-tiba Gus Muafik langsung aja mengalir, saya tolak-tolak. Karena kebetulan teman-teman saya tahu bahwa target saya adalah untuk saat ini anak saya tidak pegang HP. Teman-teman saya cerita gitu. Langsung teman-teman lihat saya, kok persis ya apa ya? Iya, jadi merentak kok marifatnya bisa Kiai. gitu. Bilang seperti itu. Terus kemudian Gus Muafik malah gini, anak saya yang kecil itu loh sudah nyuting apa dimasukkan YouTube, dapat uang anak saya. Saya mikir, iya anak saya juga bisa kan. Tahu sendiri ya anak-anak kalau bikin konten-kontenan. Iya. Nah, Anak-anak sekarang pun udah banyak yang sebenarnya sangat bisa sekali. Nah, dalam hal ini saya masih memfasilitasi. Artinya ke eksplorasi diri tadi ya. Jadi kadang, Mama, nanti saya mau bikin konten ya sama misalkan ada saudara yang ke rumah. Oke, saya fasilitasi. Tapi tetap saya lihat beberapa misalkan sampai 15 menit kok lama. Tapi enggak, anak saya insya Allah untuk saat ini ya masalah gadget masih amanah. Saya belum pernah lihat ngegame itu. Kalau pinjam HP yang sekarang belum pernah lihat ngegame atau lihat YouTube karena komitmen tadi ya, lihatnya di TV. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi para ibu yang putra-putrinya ketergantungan ya. Oke, marilah kita bersama-sama mendidik anak dengan memberikan contoh. Rasulullah saja kan suri tauladan. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah kita tiru. Ya. Okay. Lalu kalau misalnya begini Mbak Fit, ada juga ya yang kalau misalnya kita harus kontrol anak ketika mereka menggunakan gadget, tapi tidak semua orang tua ya, pada kenyataannya tidak semua orang tua itu mereka ada yang sibuk bekerja begini gitu kan, ada yang misalnya ada yang kalau orang sini mungkin ada yang ke sawah gitu kan, atau mungkin ada yang mengajar. Nah, ketika daring ini kan ketika biasanya pada jam-jam pagi, jam-jam kerja di mana bapak ibunya itu biasanya daring enggak seperti itu, Dek. Jadi daring itu ada sih kalau Zoom memang harus on time ya. Oh, iya. Nah, on time. Tapi ada juga penugasan. Biasanya kalau daring itu di sekolah itu dikumpulkannya ada waktunya. Tidak kalau di sekolahan yang selesai langsung dikumpulkan. Kalau daring kan tidak. Jadi hari ini nanti dikumpulkan terakhir jam sekian. Jadi bisa komunikasi lah menurut saya sekolahan ya. Harus seperti itu harusnya. Tidak bisa serta-merta guru di sekolah itu sekarang harus dikumpulkan selesai atau itu tidak bisa. Itu harus dievaluasi dulu program daring yang ada di sekolah seharusnya. Kebetulan yang saya alami tidak seperti itu. Jadi ada komunikasi antara sekolah dan guru dan wali murid ya. Boleh itu. Jadi misalkan izin jam sekian HP anak saya dibawa. Oke, tidak apa-apa. Berarti harus dikumpulkannya nanti setelah pulang dari kerja dan sebagainya. Bisa kok semuanya itu ya tergantung komunikasi. Iya. Jadi Mbak Fit, selain orang tua itu harus jadi suri tauladan yang baik untuk anaknya, kira-kira apa lagi Mbak kiat-kiat yang untuk mendidik anak deh biar mereka tidak bukan stop memegang HP gitu ya. Untuk mereka bisa terkontrol ya, untuk semuanya ya pendidikan dan semuanya pendidikan cara mendidik anak dengan baik lah secara. Pastinya doa. Doa itu utama sekali. Setelah doa adalah suri tauladan. Jadi doakanlah anakmu bukan hanya setiap selesai sholat, tapi setiap saat. Iya. Ketika kalau saya sih ya,
mungkin seluruh ibu di dunia itu perasaannya beda. Ketika melihat anaknya, melihat detail, saya pasti di dalam hati saya itu seperti ada getaran gitu. Ya di sana seorang ibu harus langsung berdoa. Semoga anak saya begini. Kalau saya setiap ingat, kebetulan yang 2 di pondok ya, setiap ingat saya pasti Fatihah atau langsung mendoakan, apapun itu minta yang terbaik saja. Utamanya minta dilindungi oleh Allah karena jauh dari saya. Sekalipun ketika dekat pun saya juga tidak bisa melindungi kecuali tanpa pertolongan Allah. Jadi hanya minta perlindungan. Iya betul. Bukan berarti ketika dengan saya aman-aman saja, belum tentu. Saya pernah dengar karena orang-orang sekarang itu yang dilihat hanyalah real ya, real. Jangan jalan-jalan nanti kecelakaan, gitu kan? Nanti mati kecelakaan. Yang naik bis takut matinya kecelakaan. Terus kemudian yang di rumah yang sakit takut meninggal. Nah, itu ternyata tidak. Ya ada sih ya korelasinya, tapi jangan dibuat ketakutan. Apakah yang di rumah tidak akan kecelakaan? Jangan-jangan yang ada di warung itu tiba-tiba ada mobil nyasar, itu kecelakaan loh. Bukan yang dia yang ada di jalan-jalan saja. Dia kecelakaan tapi aneh ya, beritanya kecelakaan di dalam rumah. Ternyata ada truk yang nyasar ke rumahnya, kecelakaan gitu. Dan banyak sekali yang bolak-balik terbang pilot, belum tentu dia matinya di atas. Di saat terbang kan juga belum tentu gitu. Bisa jadi ketika makan gitu tiba-tiba meninggal. Iya betul. Jadi semua itu kuncinya adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dimanapun anak kita berada. Setiap saat, tidak hanya setiap sholat. Lebih intens karena namanya orang tua pasti, menurut saya pasti getaran itu ada ketika melihat anak berbuat seperti ini, Kadang kalau saya sih sering ketika ada berkumpul sama ibu-ibu di saya kan belusukan di kayak ini belusukan. Iya, kayak presiden. Memang aktivitas keseharian saya itu sering kumpulnya sama ibu-ibu ya. Jadi sering saya sampaikan, Ibu kalau mendidik anak itu, kalau mendoakan anak, jangan hanya ibu ketika sholat. Iya kalau ibu sholat. Kalau saatnya ibu halangan, selama satu minggu berhenti mendoakan anaknya. Nah, seperti itu. Bisa jadi ketika mususi beras, mususi beras apa? Nyuci beras. Nah, itu nyuci beras sambil difatihai anaknya, biar barokah yang makan nasi ini. Saat nyetrika baju anaknya diingat, saat masak, yang masak ya. Nanti ada yang tanya bagaimana kalau sibuk bekerja yang masak adalah pembantunya. Akhirnya nggak mau doain anaknya. Artinya setiap waktu ketika ibu dan ayah, tidak hanya ibu ya, ibu dan ayah berkegiatan, beraktivitas apapun dan ingat anaknya. Kalau nggak ingat anaknya gimana? Ya masa yang nggak ingat anaknya? Tapi menurut saya memang peran ibu paling penting. Saya saja ya, sama-sama. Saya itu orangnya komunikatif kalau dengan suami saya. Suami saya sih dingin ya orangnya. Saya yang memang komunikatif. Saya saja yang mengkomunikasikan terus sama suami saya. Memang yang lebih intens ke anak-anak sih saya. Maksudnya pola pendidikan. Jadi memang betul orang yang hebat itu lahir dari ibu yang hebat. Iya betul. Kalau ayah sih bukan tidak perhatian, bukan ya. Tapi yang kita gembol 9 bulan loh, ibu loh yang gembol 9 bulan, yang bagaimana tahu detak jantung anak, yang mulai di dalam perut detaknya itu, setiap detak jantungnya kita doakan, kita rasakan. Ayah sih lebay menurut saya ya. Oh iya, itu hanya lebay kalau menurut saya, maaf, bukan bukan menyepelekan seorang ayah, tapi memang kedekatan. Menurut saya itu kedekatan, makanya benar, hormati ibumu, dan baru ayahmu. Tapi bukan berarti ibunya 3. Bahaya ini kalau ibunya 3 ya. Jadi closing statement mungkin dari Mbak Vivi. Terakhir saya ingin
menyampaikan kepada ibu seluruh dunia, kaum ibu, jika kamu ingin menjadikan anakmu seorang bintang, jadilah kamu cetakan bintang yang terbaik. Luar biasa. Gitu ya, jadi kalau misalnya mau jadi anaknya jadi bintang, Menginginkan anaknya jadi bintang, kita harus menjadi cetakan bintangnya. Iya. Jadi bintang itu kan tergantung cetakannya. Iya. Kemilauannya bintang tergantung kepada cetakannya. Kalau cetakannya bundar ya jadinya bundar lagi ya. Gitu ya. Iya. Baiklah, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Fit mengenai bagaimana cara mendidik anak di tengah masifnya gadget. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk orang tua yang ingin mendidik anaknya. Ya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Fit mengenai bagaimana cara mendidik anak di tengah masifnya gadget. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk orang tua yang ingin mendidik anaknya. Ya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.